Kali ini di jam setengah 9 kita mulai start pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Di kesempatan kali ini aku bakal ngecamp di sini. Jadi baru naik udah ngos-ngosan sih. Ini kita akan menuju ke pos registrasi. Tepatnya ya kurang lebih 3 menit dari base camp area. Kali ini kita mau registrasi dulu. Setelah itu naik. Gimana keseruan hari ini ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Kita akan ngecamp 2 hari di sini. Mantap, let's go. Oke, jadi kita udah sampai di pos registrasi di Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Kali ini kita akan regis bareng Mas Manan. Mantap. Mantap jiwa. Terus ada Mbak Rati. Halo Mbak Rati. Terus ada Mas Kate, sang driver online. Mbak Mbak Ovi, halo Ovi. Mas, temannya Mas Rio. Halo. Namanya siapa? Mas Roni. Azam. Wah, Mas aja. Panggilannya Kacem. Iki teknisi tekan ngene iki. Itu. Wah, lagi nyervis AC dulu. Oke, jadi kita mau register tuh. Di sana kita ada gerbang pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Kita akan regis di sini, guys. Nanti di depan siapa, Rudi atau siapa? Pokoknya berhenti di pos 3 nunggu kita makan. Setelah itu kalian boleh jalan lagi. Siapapun itu, Rudi, Manan atau Rio, cari tempat camp area. Gitu. Di Kompas 3 ya. Kalau bisa diusahakan jangan sendiri, jangan jalan sendiri. Oh, enggak ya. Ya. Tetap bareng. Misalkan Dandi sendiri ya ditemenin, atau siapa sendiri, pokoknya jangan sampai sendiri. Nasib. Ini nasib. Oke. Semoga nanti sampai kemarin sebelum gelap atau sebelum maghrib. Jadi habis lagi. Oke. Dan semoga terang. Amin. Amin. Amin, semoga terang sampai besok. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga diberi kelancaran, keselamatan, cuaca yang cerah, diberikan cepat jodoh yang belum dapat jodoh, yang belum menikah ya disegerakan. Oke, mari kita berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Oke. Mari kita jalan. Yo-yo-nya. Ono yel-yelus. Tangi. Oh ya. Ote Baseus. Jadi kali ini di jam 8.45 kita mulai start pendakian di Gunung Lawu via Candi Ceto. Kita start di 8.45. Tadi udah registrasi, udah foto juga di Gunung Rimba. Kali ini menuju ke pos 1. 15 kilo, mantap. Kali ini di 8.56 kurang lebih 10 menit perjalanan dari pintu Rimba. Akhirnya kita sampai di Candi Ketek. Kalian bisa lihat sini. Ini dia view di Candi Ketek. Mantap banget sih, keren. Di sini kita akan lanjut ke selanjutnya. Lihat, oke Mas. Paling ujung Mas. Di ujungnya ono koyo iku yo. Itu loh, samping kanan loh. Sini kiri. Kiri. Yang atas. Kayak ono mahkotane kok. Ya. Oke guys, kali ini di jam 9:10. Ya, kurang lebih kita sudah jalan 20 menit lah ya. 20 sampai 25 menit kita sampai di pos ojek. Jadi pertama kali mendaki di Lawu via Candi Ceto harus
dikasih beban kehidupan beban barang. Wah, mantap. Kita akan break bentar, kurang lebih ya 10 menit lah. Setelah itu kita lanjut ke pos selanjutnya, pos 1. Ya Mas Ipan yo. Yuk. Saya juga sih untuk. Aja toh, siraje. Terima kasih. Oke sayang, kita lanjut jalan lagi. Anjir, sayang. Jadi kali ini kita udah sampai di Sendang. Dan kalau di sini tuh namanya Sendang Patirtan Sapto Resi Pamuk Saning Brawijaya. Kalau di sini sih tulisannya itu ya. Tapi kalau untuk aslinya sejarahnya seperti apa mengenai Sendang ini, mohon maaf sekali kurang wawasan ini. Jadi buat teman-teman kalau tahu ini namanya Sendang apa nanti bisa komen sih. Jadi di sini tuh di Sendangnya kita bisa lempar koin. Fungsinya apa juga saya kurang tahu sih. Tapi yang jelas di sini airnya tuh seger banget, adem dan seger. Katanya bikin nambah energi. Jadi kalau butuh energi langsung seger. Mantap. Kita lagi break di warung dan kalian lihat, wah keringatnya mantap. Kita akan nyoba kuliner di warung. Monggo semangka. Ora Oh, lagi. lagi masiku tau, masiku. Kita akan nyoba kuliner di warung Gunung Lawu Candi Cetong. Arem-arem gorengan, gedang, apa ya Mas? Semangka. Jadi kita akan coba semangka di warung, salah satu warung Gunung Lawu via Candi Cetong. Rasanya kok semangka ya? Mantap. Cukup. Ono bakso barang kok. Apa? Ono bakso. Ono. Ngomong. Mie ayam juga ya. Sego Padang. Bakso enten ya, Bu? Enten mas. Oh, kan. Lengkap berarti. McD. Iya monggo mbak. Mantap. Mantap. Oke, kali ini kita sudah sampai di pos 1 di jam 9.57. Berarti kurang lebih kita jalan itu 1 jam 10 menit lah. Kita sampai pos 1 dan posisi have fun sih. Jadi naik santai. Kita sampai pos 1 di 1 jam 15 menit. Di sini kita lanjut ke pos 2. Mantap. Oke guys. Kali ini di jam setengah 11 kita lagi istirahat. Ini tempatnya di antara pertengahan dari pos 1 menuju ke pos 2. Dan lihat keringat. Ngeri. Mantap. Terbiasa TikTok. Kali ini harus bawa carrier dan ngecam. Mantap. Pos 2. Mana Mas? Sampai juga di pos 2. Dan di sini pos 2 ada gorengan, terus semangka. Mantap. Oke. Jadi kali ini kita lagi break di pos 2. Kita sampai di pos 2 tuh jam 11. Ya, jam 11 lebih 20. Berarti kurang lebih kita udah trekking itu 2,5 jam dari base camp. Dan di sini pos 2 tuh ada warung. Cakep. Kondisinya cukup ramai di sini. Setelah ini kita akan lanjut ke pos 3. Jadi di jam 11.20 kita akan lanjut ke pos 3. Jadi nanti sampai pos 3 jam berapa? Lihat. Let's go. Terima kasih. Ngeri cah. Sampai dulu. Jadi posisi lagi break antara di pos 2 menuju pos 3. Perjalanan kurang lebih masih 1 jam. Dan Enggak. ini 10 menit pos 3. dan ini di jam berapa lagi? Setengah 1. Barat, tunggu sebentar. Mantap.
Jadi baru pertama kalinya aku trip untuk camp, dan ini pakai bawa carrier seberat 15 kilo. Wanjay, mantap. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai juga di pos 3. Dan kalau di pos 3 ini tuh, di sini kita lihat ada banyak sekali sumber mata air. Dan di atas itu ada warung juga. Capek banget. Kita mau cari temanku dulu guys. Let's go. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di pos 3 dan kali ini di jam 1. Jadi kalau dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih itu harusnya 1 jam perjalanan sih. Cuman karena tadi jalannya agak santai, jadi kita 1,5 jam baru sampai di pos 3. Dan kali ini kita lagi makan bareng, menikmati hidangan masakan dari Mbak Ovi. Lihat. Halo. Mantap. Ayam goreng by Mbak Ovi. Wih, sambelnya? Oh, ini udah. Nih. Sambelnya ini ada sambal teri sama sambal bawang. Kamu mau yang apa? Nah, jadi cukup sih. Enggak dengan. Dan ini teri rapet sih. Iya, enggak apa. Enggak weh, enggak. Jajal Pak Ketua ngeliat tenang. Jadi suasana di gunung itu memang seru sekali sih. Mungkin nek ning isor, kayak ngene iki wis bosen ya. Tapi nek ning kene rasane jojis. Mas Dwi, rasanya apa Mas Dwi? Jojis. Mantul. Jadi kita mau makan siang dulu guys. Habis itu nanti kita lanjut ke pos 4, tapi kita juga mau ngopi dulu. Masakannya apa biasa be? Ora api enak. Kita mau makan dulu. Let's go. Sekarang jam 2. Kita lanjut dari pos 3 menuju ke pos 4. Dari pos 3 langsung disambut sama tanjakan itu. Mantap. Jadi ini dia perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Kurang lebih butuh waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Kali ini kita berangkat 10 orang dan yang 5 udah naik duluan untuk prepare nyiapin tenda dan nyari tempat. Yang 5 lagi di belakang. Gunung Lawu via Candi Ceto. Mantap, treknya panjang banget. Ini dia jalur dari pos 3 menuju pos 4. Kalian akan ketemu jalur seperti ini, licin dan nanjak banget. Dari pos 3 menuju ke pos 4 kabut sudah mulai naik. Mungkin ini masih setengah perjalanan lagi. Mantap banget. Lawu via Candi Ceto, trek terpanjang untuk menuju ke Gunung Lawu. 2 jam perjalanan kita sampai di pos 4. Pos 4 Penggik. Mantap. Sampai juga di pos 4. Lempeh. Aduh. Lempeh. Iki lho, demo. Oh, ini pesan-pesan. Nah, iki. Oke, kita akan break bentar. Akhirnya kita sudah sampai di pos 4. Ini di pos 4 Penggik. Jadi kurang lebih udah 2 jam kita trekking dari pos 3 dan jalurnya tuh mantap banget, full nanjak, panjang. Itu gak bisa dibayangin sih. Kalau kalian mau nyoba silahkan pos 3 ke pos 4. Dan ini kita akan lanjut ke pos 5. Kemungkinan tuh kalau ke pos 5 itu kurang lebih ya 1,5 jam. Kalau dari info sih 70 menit ya. Katanya sih landai, tapi nggak tahu realnya nanti seperti apa. Dan teman-teman tadi yang kloter pertama udah naik buat diriin tenda. Jadi kita akan ngejar mereka. Let's go. Ini dia tanjakan terakhir untuk menuju Saben. Kali ini jam 6. Kita masih di jalur untuk menuju ke pos 5. Mantap, lumayan panjang.
kita akan kejar ke pos 5 biar gak kemalaman guys. Let's go. Oke, sampai juga kita di sabar yang kecil. Kita masih berusaha buat mempercepat langkah, jadi untuk menuju ke pos 5 guys, biar gak kemalaman guys. Ini dia suasana sabar yang kecil di jam 6. Kalau mau ada yang mau nggak apa-apa. Ada. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di pos 5 Bulak Peperangan. Jadi karena kita udah sampai di sini, kita akan cari temanku yang tadi udah naruh tenda sih. Yang tadi duluan kayaknya udah bangun tenda sih. Ini kayaknya aku mau cari dia sih. Rencananya malam ini kami akan mendirikan tenda di pos 5, tepatnya di Bulak Peperangan. Setelah perjalanan panjang dan tenaga yang mulai terkuras, rasanya tempat itu sudah cukup menjadi tujuan terakhir hari ini. Tapi sesampainya di sana, kondisi di luar dugaan. Area camp sudah penuh oleh para pendaki yang lebih duluan tiba. Tidak ada pilihan banyak, dengan sisa tenaga yang ada, kami harus melanjutkan perjalanan menuju Kupak Menjangan. Gerimis mulai turun perlahan. Jalur yang tadinya terasa biasa mendadak terasa lebih panjang dari sebelumnya. Langkah demi langkah, melawan rasa lelah yang terus datang, kami terus berjalan di tengah dinginnya malam lawu. Malam itu, satu-satunya tujuan hanyalah menemukan tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak esok pagi. Setelah semalam berjuang mencari tempat camp, karena Bulak Peperangan penuh, akhirnya kami bisa beristirahat di Kupak Menjangan. Tidak terasa alarm berbunyi pukul 3 pagi. Meski badan masih terasa lelah dan udara sangat dingin, semangat untuk melihat terbit matahari di puncak lawu membuat langkah terasa lebih ringan. Jadi rencana aku mau naik bareng teman-teman di jam 3 pagi. Tapi karena aku terbiasa untuk nyeduh kopi sebelum beraktivitas, akhirnya mereka lebih dulu memulai pendakian. Jam setengah 4, perjalanan aku mulai sendiri. Di awal perjalanan, aku masih bareng sama pendaki dari rombongan lain. Dan aku baru nyadar, setelah jauh berjalan, aku benar-benar memulai submit sendirian. Dan sekarang, perjalanan menuju puncak tertinggi Gunung Lawu dimulai. Satu jam perjalanan akhirnya kita sampai di Pasar Dieng. Sini kita sampai Pasar Dieng
Dan kalau di sini tuh tampaknya sudah ketemu dengan beberapa pendaki. Lihat kondisi saat ini jam 5, jadi aku naik dari Gopak Menjangan itu kurang lebih jam 4, jadi kurang lebih 1 jam aku sampai di Pasar Dieng. Mantap, kita akan lanjut, let's go. Di sini juga ada peringatan di Pasar Dieng, yaitu dilarang memindahkan atau menata ulang struktur bangunan di Pasar Dieng karena mengandung unsur cagar alam budaya atau dianggap reco. Dan di sini tuh itu banyak banget kayak tumbuh-tumbuhan gitu, dan baunya tuh wangi banget di sini. Di sini tuh baunya wangi banget. Di sini baunya wangi banget guys. Kita akan lanjut untuk menuju ke puncak. Jadi wanginya di sini tuh kayak ada bunga melati gitu. Ini bunga apa ya? Ada yang tahu? Jujur di sini wangi banget. Dan lihat dari sini, kalian bisa lihat itu megahnya Gunung Lawu. Ya kurang lebih masih butuh berapa jam ya untuk ke sana ya. Oke, gas aja lah, let's go. Dan kalau dari Pasar Dieng menuju ke puncak, itu kalau di sini jalurnya landai. Dan setelah landai, kita akan nanjak segitu. Situ, satu bukit itu. Bukit yang ini. Kelihatan nggak? Bukit yang ini, setelah itu kita naik ke puncak yang itu. Mantap kan? Gagahnya Gunung Lawu. Dan sampailah kita di sini. Yang bisa dikenal dengan warung Mbok Yem. Cowoknya satu lagi mana? Mas, ini sebutannya apa mas? Kenapa mas? Ini sebutannya apa? Itu warung Boyem. Apa? Argo Dalam atau Argo Milah? Kurang tahu saya. Makasih yuk. Yo. Argo Dalam sedang derajat. Berapa yang merah? 2 orang. Kalau saya panggil aku di dalam sini. Iya. Oke. Berarti tadi total berapa? 5 ya? 5. Kita mau cari rombongan dulu guys. Jadi tadi udah ada yang naik itu 4 orang. Kita mau cari rombongan dulu. Kalau di sini yang banyak dikenal dengan warung Mbok Yem itu di sini guys. Ini yang dikenal dengan warung Mbok Yem Argo Dalam. Kalian di sini bisa ngopi, bisa menikmati pemandangan. Oke guys, kali ini aku udah sampai di pertengahan antara warung sampai ke puncak. Jadi tadi kita berangkat jam 4 dan kali ini di setengah 6 kita sudah sampai di pertengahan ini. Sebentar lagi kita akan sampai puncak. Dan kalian lihat view dari sini pagi hari di Gunung Lawu via Candi Ceto. Bagus banget. Lihat sabenanya cakep banget. Apalagi ini ikut musim kemarau. Mantap. Kita akan naik tinggal segitu. Nah, kita akan naik ke situ untuk ke puncak. Mantap. Let's go. Oke. Dan kali ini kita akan menuju ke puncak. Jadi kalau di puncak itu treknya trek batu kayak gini. Jadi kalian harus hati-hati karena kalau tidak bakal kepleset sih. Mantap, mantap. Satu jam
45 menit akhirnya kita sampai di puncak Gunung Lawu Argo Gumilah di ketinggian 3265 mgpl. Dan di sini ramai banget. Mas tak lewat dulu ya, sorry. Ini tersangka Apa? Lewat mana di? Buri. Sampai juga di puncak. Akhirnya kali ini kita sudah sampai di puncak Gunung Lawu. Dan ini momen kedua aku sampai di puncak Gunung Lawu. Hari ini melaporkan di ketinggian 3265 mdpl di puncak Gunung Lawu, sangat ramai sekali. Kali ini di jam 6 akhirnya aku sampai di puncak. Setelah tadi naik dari Gopak Munjangan dari Kemarea jam 4, akhirnya sampai di sini di jam 6. Mantap, kalian bisa lihat ramai banget di sini. Tuh, liatin. Di sini ramai banget pada ngantri. Pada ngantri untuk foto dengan sang artis. Sang artis papan tertinggi. Ya, bukan papan atasnya, papan tertinggi ya. Ya, betul. Oke, kita akan lanjut untuk ngantri foto bersama Ko Rudi. Thank you. Mas Manan, welcome back to Puncak Lawu. Sekarang bareng istri. Yes. Istrinya di mana? Istrinya lagi persiapan. Jadi suaminya suruh ngantri dulu ini. Lihat tuh antriannya. Lah. Dari sampai situ tadi tiang sampai sini nih udah mulai mendekat. Si istri sedang persiapan biasa, ibu-ibu. Jadi disclaimer guys. Jadi Mas Manan ini dulunya atlet bola dan setelah vakum pensiun dari dunia sepak bola, terus dia menekuni dunia teran. Pertama kali naik ke Merbabu dan sekarang udah mau ikut ke 50K ya Mas? Ya. Ya nanti mau ikut ke 50K. Kapan? Ya, kita persiapan di bulan Juni minggu pertama nanti ikut Merbabu Sky Race. Kita ikut 60K. 60. Saya revisi 50K. Itu mungkin elevasinya sampai 6.000 sekian. Itu butuh effort yang bagus, harus dipersiapin dengan baik. Ya ini latihannya kayak gini nih. Naik-naik puncak gunung. Jadi terus disclaimer juga guys. Mas Manan ini naik bareng istri dan dulunya tuh Mbak Ratih juga nggak terlalu seneng naik gunung ya Mbak. Terus diajarin akhirnya mau naik sampai di Gunung Lawu Mbak. Gimana nih? Seneng? Lawu itu memang daya tariknya itu sangat kuat sekali gitu ya. Kalau Merbabu itu kan terkenal cantiknya, tapi kalau Lawu itu terkenal apa namanya? Mistisnya. Tapi mistisnya itu cantik juga sih. Tapi keren loh, bareng suami. Oh ya dong. Aku harus bareng istri Mbak. Iya harus dong. Makanya tak ajari cari calon istri yang sesuai. Maksudnya tuh sesuai itu seirama, sehobi, biar hidup keluarganya. Makasih Mbak Rati, Mas Manan, keren. Kita langsung lanjut untuk antri ke puncak Lawu. Jadi itu sang artis papan tertinggi. Ramai banget, let's go. Akhirnya kita sudah foto-foto di puncak Gunung Lawu dan juga kita sempat ngantri juga. Dan sini semakin siang semakin ramai. Kali ini di jam 6:30 kita langsung balik ke Gopak Munjangan, ke area base camp. Setelah itu kita akan bakal prepare untuk turun. Jadi kalian bisa lihat di sini di jam 6:30 semakin ramai. Ngantrinya juga ramai, yang foto ramai, semua ramai. Kayaknya banyak banget yang mau foto sama artis ya. Artis itu puncak, artis puncak di Gunung Lawu, Argo Gumilah. Thank you. Aku kasih bonus view di Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan ini tuh 30 menit dari puncak. Ya kemungkinan di bawahnya sedikit lah dari area warung lah. Dan di sini tuh cakep banget sih. Kalian bisa lihat kan. View-nya mantep. Oke. Dan area puncak tuh di sana tadi. Jadi kita dari sana. Itu kalau yang bendera itu puncak dari Cemoro Kandang. Oke, kita lanjut. Let's go. Oke guys, jadi kalau semalam
Aku sampai di sini Pasar Dieng itu masih gelap, dan tadi kan tak kasih tahu kalau di sini tuh agak wangi semalam. Dan ini situasi udah cerah dan kelihatan. Ini situasi di Pasar Dieng. Jadi kalau di sini tuh terkenal dengan pasar setan. Ada waktu-waktu tertentu yang konon dipercaya itu ada momen itu sih. Jadi ini aku di area Pasar Dieng, dan ternyata pas aku cari tahu itu ternyata tadi wanginya itu kayaknya ada yang bakar tubuh deh. Ini dia situasi Pasar Dieng. Keren sih. Gunung Lawu via Candi Ceto, mantap. Kalau kalian belum tahu soal sabana yang ada di Gunung Lawu via Candi Ceto, ini dia view sabana yang ada di Gunung Lawu via Candi Ceto. Cakep banget. Oke guys, jadi buat kalian yang belum tahu sabana di Gunung Lawu via Candi Ceto, ini dia sabana di Gunung Lawu via Candi Ceto, gak kalah keren yang ada di Merbabu. Jadi kali ini kita sampai di sabana ini itu di jam 6:30. Jadi kurang lebih kita sudah jalan 7:30 ya. Jadi kita sampai di sini 7:30. Jadi kurang lebih kita jalan sudah 1 jam dari puncak. Akhirnya kita sampai di sabana Gunung Lawu via Candi Ceto. Mantap. Keren banget di sini. Jadi buat kalian kalau mau ke Gunung Lawu, coba deh trekking ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Kalian bisa lihat di sini sabananya keren. Mantap. Jadi nikmatnya di gunung itu gini, kita ngobrol, kita menikmati hidangan. Itu bisa tato. Oke. Tak ada briefingnya ya, Enak aku. Mantap aku. Enak sih masa aku kok. Ini teri. Oke Mas Wi, dulu pikir rasanya Mas Wi. Pangan kok. Bocok gue dewe foto Matarame. Bah. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di gerbang pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Ini kondisinya udah gak karuan, jadi tadi sempat dihajar gerimis. Kali ini jam 3 kita sampai di gerbang pendakian. Jadi kurang lebih kita turun udah 5 jam. 5 jam turun, kemarin naik 8 sampai 9 jam. Inilah kondisi orang-orangnya ini sekarang, yang naik ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi turunnya wow. Sampai jumpa di next trip selanjutnya. Let's go.